Yo guys, ya balik lagi. Kali ini gue bakal bahas Kamen Rider Go-Chart ya, yang baru saja tayang perdana pada hari Minggu tanggal 3 September barusan. Dan kabar baiknya, episode perdana dari Go-Chart ini juga tayang di YouTube-nya Bandai secara publik. Cuma di sini nggak ada multi subtitle kayak subur. Plus ini pun gak akan sampai episode terakhir. Paling banyak ya sampai 3 episode lah ya tayang di YTJ Bandai. Mirip-mirip Zero juga. Jadi langsung aja, ini dia Kamen Rider tergacor. Jadi ini mungkin pembahasan singkat aja ya, gak bakal detail gimana pun. Lagian yang gue bahas pun kayaknya episode 1 aja, karena ini lebih ke first impression dari gue aja tentang Kamen Rider Go-Chart. Sisanya ya tetap bahas Blazar, oke? Jadi episode pertamanya ini dibuka dengan Pak Fugakudo yang juga bisa dibilang dia salah satu karakter penting di series Go-Chart. Bahkan sesuai sinopsis, Pak Fugakudo ini adalah orang yang mengembangkan Go-Chart Driver. Tapi di episode ini kita lihat, saat ini dia udah entet gitu aja. Padahal karakter penting. Bisa jadi nggak mati sepenuhnya atau akan terjelaskan dari flashback nantinya ya. Villain di episode kali ini juga gua rasa agak rada kurang, yaitu tentang si Three Dark Sister, yaitu si Outropos, Cloto, dan Lachesis. Outropos sebagai ketua gua rasa rada kurang, apalagi milih bocil sebagai pemimpin geng. Gila udah tuh ya. Tapi poin plusnya ada di Cloto. Kenapa nggak Cloto jadi pemimpin weh? Padahal aktornya udah bagus, dagu action pula ya. Yang dipilih malah bocil. Diperlihatkan juga, Pak Fugakudo ini sempat bertarung melawan Cloto dan Lachesis, di mana si bapak ini menggunakan Rider Kami Card untuk bertarung. Jadi pada Kami yang digunakan bakal keluar dari kartu, kayak Wasorji, Bushido, Skybaus, dan lain sebagainya. CGI-nya lumayan lah ya. Kemudian tentang pemeran utama kita, yaitu Hotaru Ichinose. Di sini ya emang perlu dibiasakan banget sih kalau dari gua, gak usah melibatkan tentang ajang yang serba perfect di sini ya. Intinya secara pembawaan, Hotaru Ichinose menurut gua perlu adaptasi banget selama setahun ini. Karena memang aktornya masih muda banget. Yang jadi rada kurangnya jelas, aktingnya rada kaku gitu. Apalagi pas ada scene yang dimana itu punya semangat baru kobar-kobar, aktingnya udah bener weh. Ya ujung-ujungnya tinggal dibiasakan. Untuk heroin utama juga, yaitu Rin Kudo, putri dari Pak Fugakudo, menurut gua juga perlu dibiasakan. Karena ya maupun heroin sama pemeran utama sama-sama masih pada muda, makanya aktingnya juga rada kaku. Cuman yang jadi bagusnya, dari episode 1 ini kita udah diperlihatkan nih relasi antara Hotaru Ichinose beserta Rin Kudo ini. Sebenarnya untuk episode kali ini juga masih ada beberapa hal yang cukup janggal. Contohnya pada bagian Hotaru bertemu Pak Fugakudo di sebuah dunia lain gitu ya, yang disebut Ouroboros. Yang gue denger sih gitu. Di soal ini kan katanya Pak Fugakudo menghilang 10 tahun yang lalu dengan membawa Go-Chart Driver beserta Rider Kami Card. Berarti ada tapi kudo ya. Cuman ya kalau si bapak nggak semu muda, agak janggal juga ada di sini nih. Tapi kalau salah koreksi aja ya. Kamen Rider Go-Chart bisa dibilang mengambil tema alkimia. Ya mirip-mirip Full Metal Alchemist lah ya, kurang lebih juga kayak Build. Tapi Build ini kan dia mengusung tema sains. Jadi ya yang kayak alchemy ini semoga lah ya ceritanya gak berat-berat banget. Cukup simpel aja deh kalau dari gua, simple dan menghibur udah ya. Supaya juga banyak yang enjoy nontonnya. Yang pasti dibahas jelas tentang debut perdana dari Kamen Rider Go-Chart, yang dimana Hotaru Ichinose mendapatkan Go-Chart Driver hasil diberikan oleh Pak Fugakudo. Karena Hopper One dan Simliner percaya pada Hotaru. Maka dari itu bisa dibilang Hotaru orang yang terpilih. Dan kayaknya nama Go-Chart sama Go-Chart Driver diberi nama sama si Hotaru itu sendiri. Apalagi menyangkut si Hotaru yang selalu bilang Gocha, gacor kang. Proses perubahan Kamen Rider Go-Chart pada episode pertama ini juga cukup keren. Karena sekuens perubahannya kayak masuk ke sebuah tempat kayak orang mau melakukan percobaan alkimia gitu. Ya kayak apa sih pertama gitu ya. CGI-nya juga cukup keren sih dari gua. Tuh mentoy bagus, haha. Di saat Go-Chart berubah, itu kan jadi Wild Mode dulu. Ya mirip-mirip remix Revice lah ya. Oh gue trauma. Nah pas jadi Wild Mode, kan mau berubah jadi bentuk ridernya tuh ya. Pas berubah, dan armornya nyatu-nyatu, itu jujur keren banget. Secara fighting scene juga keren, kayak Bapak Koichi Sumoto ya juga loh ya. Kameranya keren atas bawah. Cuman pas kameranya jalan sana sini, kayak agak lain loh ya. Secara, apa sih filternya gitu ya. Malah gue ngerasa itu kayak pakai kamera HP. Kita di akhir pertolongan juga melihat Rider Kick dari Kamen Rider Go-Chart yang disebut Steam Hopper Fever. Sequence Rider Kicknya juga terbilang oke, di mana Go-Chart jadi kayak berubah jadi Wild Mode dulu. Barulah kemudian armornya pecah dan menjadi Kamen Rider Go-Chart lagi. Keren woy. Pada episode 1 ini tidak ada openingnya. Ya biasalah, episode perdana emang jarang ada opening. Yang jelas kemungkinan pada episode kedua nanti ya. Tapi ya kita udah tahu lagu opening buat Kamen Rider Go-Chart yang yaitu Kamek Story yang dinyanyikan oleh Back On. Wah mantap sih. Gue pas ngedenger lagunya kayak merasa ada positive thinking loh ya sama Go-Chart.
Backon juga sebelumnya pernah menyanyikan intro song di Kamen Rider Kids untuk Kamen Rider Tycoon Fujin Sword berjudul Cair. Ya, kursi. Ya, mungkin segitu aja untuk pembahasan Kamen Rider Gochark. Gak detail banget gue bahasnya, karena ya emang Kamen Rider gak akan selalu gue bahas. Intinya untuk nonton Gochark kembali lagi ke ekspektasi ya guys. Episode ini ya gue no komen, masih bagus-bagus lah ya. Ceritanya juga ya agak cepet banget, cuman ya tetap ada kekurangannya seperti yang gue bilang sebelumnya. Cuman ya ujung-ujungnya tinggal perlu adaptasi dan dibiasakan aja guys. Jadi Gochark untuk sekarang gue kasih 8/10 lah ya untuk secara first impression. Ini untungnya suara gue bisa kenceng ya, karena ya lagi sendiri juga di rumah. Jadi untungnya bisa kencang suara gue ya. Oke guys, salam gacor, bye bye.